Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz Somad, boleh enggak berdoa supaya jangan hidup, supaya mati saja, enggak usah ada sorga, enggak usah ada neraka? Saya membacanya emosi, lalu saya jawab, kamu cari jembatan, terjun ke bawah, mati saja kamu. Setelah saya balas, lalu saya nyesal. Kok dia enggak balas lagi? Jangan-jangan dia terjun betulan. Padahal sebenarnya jawabannya sudah ada dalam juz 29 surat yang pertama, surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah buat kita hidup sampai malam ini karena Allah ingin kita beramal. Makanya malam ini semua yang hadir ini insya Allah bernilai amal soleh. Amal soleh bukan amal somat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah di Palestina. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ibu-ibu nanti buka catatan amalnya, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bersama ibu bapak ada malaikat mencatat segala amal. Ma yalfizu min qaulin, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid. Nanti sampai masanya buku catatan itu akan diperintahkan Allah baca. Juz 15, Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Di akhirat kita tidak disuruh baca Quran, yang disuruh baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Saat dibuka buku catatan amalnya, buku catatan amal, malam jam 9, sinetron Korea. Tapi malam ini alhamdulillah buku catatan amal jihad fi sabilillah. Loh, kenapa bisa dapat jihad fi sabilillah? Saya kan nggak pernah perang di Palestina, kan nggak pernah perang melawan Serbia, Slobodan Milosevic, kan tidak pernah perang melawan orang kafir musyrik. Kenapa bisa dapat pahala jihad? Karena engkau di pesantren Al-Qur'aniyah bersama para ulama dan kiai-kiai. Ini yang di belakang saya ini doktor-doktor. Makanya saya tidak menghadap mereka. Kalau saya menghadap mereka, ceramah saya hilang. Yang di belakang saya doktor, yang di depan ini LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi musafir dalam satu perjalanan. Di tengah perjalanan ketemu satu kabilah, kampung, rumah. Ternyata di kampung itu ada orang gila. Ada orang gila dan orang kampung ini minta doa.
hai kamu yang pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tolong doakan orang gila ini. Dia bingung karena dia tidak pernah diajarkan Nabi doa menghadapi orang gila. Saya pun seandainya diminta, Ustaz Somad tolong doakan ini. Yang tahu saya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini menghadapi orang gila. Maka dia bacakan ayat Al-Quran sambil menahan air ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia tahan sampai air ludahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu dia ludah. Dan orang gila itu sembuh. Riwayat ini ada dalam buku 37 masalah populer, ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Ketika membahas tentang apakah kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, apakah bid'ah? Karena ada orang sekarang mendefinisikan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Itu perbuatan tidak pernah dibuat Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kalau kamu ketemu orang gila, bacalah Al-Fatihah banyak-banyak sambil tahan air ludah. Setelah itu puih. Tapi ternyata gilanya sembuh. Yang menyembuhkan itu siapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nanti kalau ketemu orang gila baca. Tapi kita biasanya ketemu orang gila ayatnya udah hilang duluan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Abdullah bin Abbas, dibacakan ayat ke air, lalu ditiupkan ke air, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala barokat bacaan Al-Qur'an. Tapi Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan yang dibacakan itu surat apa, ayat apa, terserah. Maka datanglah seorang bapak-bapak, istrinya sedang hamil tua. Lalu kemudian dia tanya sama kiai, Pak Kiai, saya mau bacakan ayat, istri saya mau melahirkan. Baca aja. Ayatnya apa Pak Kiai? Baca aja. Tolong Pak Kiai, saya nggak tahu baca ayat yang mana. Kiai dapat ilham, baca surat ini. Surat apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi bergoncang, keluarlah isi-isinya. Betul, begitu digoncang keluar isinya. Berkat kemuliaan Al-Quran ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Yang saya ceritakan ini ada dalam hadis. Yang saya ceritakan ini pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang saya ceritakan ini pengalaman para ulama, para kiai, para ustadz, tuan guru. Dan itu dibuktikan dalam Al-Quran nyata. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Ma huwa syifa. Apa arti syifa? Obat. Buka kamus bahasa Arab. Dawa, obat. Syifa, obat. Apa beda dawa dengan syifa? Dawa diminum belum tentu sembuh. Bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau syifa diminum pasti sembuh. Maka Allah mengatakan ma huwa syifa. Quran itu adalah obat yang pasti sembuh. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Neraka jahanam masih kosong. Zalikal kitabula raiba fih. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ramai kita malam ini. Siapa yang mulia? Laki-laki apa perempuan? Kata perempuan, kami yang mulia. Mana buktinya perempuan lebih mulia? Tempatnya diletakkan di depan pentas. Laki-laki di samping.
Kata yang laki-laki, kami lebih mulia karena Nabi mulia. Kata yang perempuan, kami lebih mulia karena Nabi itu dikeluarkan dari rahim seorang perempuan. Tidak ada Nabi kalau tidak ada perempuan. Betul? Kata yang laki-laki, memang betul Nabi itu keluar dari rahim perempuan, tapi bapaknya Nabi tetap laki-laki. Ini kalau gini terus nggak selesai-selesai sampai subuh. Maka solusinya di mana? Di antara kita ini siapa yang paling mulia? Jawabannya tidak usah jauh-jauh, tertulis di dinding. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Itu dia. Apa itu hidup? Ada jawabannya. Siapa yang paling mulia? Ada jawabannya. Dan mereka memang betul-betul mulia di dunia, di akhirat. Kenapa? Karena tertulis di bawah VIP, very important person. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas, di bawah, di samping, di dalam pondok ada terdapat anak-anak yang sedang belajar Al-Quran, dan mereka nanti akan menjadi pengajar Al-Quran. Mereka inilah orang-orang yang mulia. Ibu pun ikut mulia karena ibu pernah mengandung orang-orang yang mulia. Bangkit di akhirat, di atas kepalanya ada tajun mahkota, crown minan nur, dari cahaya. Yang lain kepalanya kosong, nggak ada apa-apa. Yang lain malah gundul kena rontok, kena penyakit tipus. Tapi ibu di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Ya Allah, kenapa ini perempuan ada mahkota dari cahaya? Karena dia pernah mengandung anak-anak penghafal Quran. Amin. Jangan cuman amin doa, daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sahabat saya jauh-jauh dari Riau naik pesawat 1 jam 40 menit untuk mengantarkan anak belajar sekolah di pesantren Al-Qur'aniyah. Bisa-bisanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di sekitar sini tidak mengambil manfaat barokah dari Al-Qur'aniyah. Seperti pepatah mengatakan, ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi ayam bisa mati kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak mau memakai paruhnya untuk mencotok padi. Maka ada ungkapan, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Dulu rezeki dipatok ayam, sekarang bukan cuma dipatok ayam, lain-lain pun ikut mematoknya juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa anak kami jadi penghafal Quran? Saya nggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling-paling nanti jadi imam tarawih. Saya nggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling nanti jadi guru ngaji. Saya nggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Ini kalau ada orang ngomong begini, ini otaknya sungsang. Perlu dibawa ke message, diluruskan isi kepalanya. Karena dalam kepalanya itu hanya duit, dunia, dunia, duit, duit, dunia, dunia. Sengaja Allah ciptakan lambung dengan otak jaraknya 3 jengkal. 1, 2, 3. Ini lambung, ini otak. Supaya otakmu jangan cuman mikir lambung. Ada nggak makhluk yang otaknya dekat dengan lambung? Ada, udang. Maka disebut otaknya otak udang. Di situ otaknya, di situ perutnya, di situ taiknya, di situ lambungnya. Dunia kau kejar, akhirat tidak pernah mampir. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul?
Berapa banyak para penghafal Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat orang-orang yang mau menerima calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar emas seberat 1 kilogram. Begitu 2 hari kemudian datang debit kolektor, rupanya kredit. Habis kau cari dunia tinggal, tapi ada orang yang menerima Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Hari ini menjadi orang yang ternama, dimuliakan. Namanya siapa Pak Ustadz? Nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Siapa yang memuliakan? Tu'izzu man tasya', Allah yang memuliakan. Dan kalau Allah mau menjatuhkan, menghinakan, wa tuzillu man tasya'. Ustadz Somad, saya nggak mau anak saya jadi ustadz, nanti kurus kayak Ustadz Somad. Anakmu hafal Quran bukan berarti selamanya semuanya. Lihat bakatnya kemana. Kira-kira anakmu ini hobinya kemana? Anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustadz. Masukkan fakultas hukum. Nanti dia akan jadi hakim konstitusi. Setuju? Dia yang akan memutuskan perkara-perkara hukum hebat. S1, SH, S2, MH, S3, doktor. Dari mana? Leiden University Belanda. Kepalanya Belanda, tapi dalam hatinya ada Quran 30 juz. Siap? Siapa bilang tidak bisa? Masukkan pesantren. Di pesantren hafal Quran, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke. Pulang kampung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you today? Apik tenan. Loh, katanya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris oke, bahasa Arab mantap, Quran hafal, tapi tetap tidak meninggalkan bahasa daerah, hormat sama orang tua. Bukan berarti dia angkuh dan sombong. Anakmu ini hobinya apa? Dari kecil anak saya kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz. Masukkan fakultas kedokteran. Berarti dia mau jadi dokter spesialis. 2 kemungkinan. Kalau ada anak bapak ibu suka bawa jarum suntik, 2 kemungkinan. Pertama jadi dokter, kedua jadi pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Ustadz Somad, kalau ada anak Indonesia yang hafal Quran, bawa ke sini, nanti dia dapat beasiswa full free. Itu yang ngomong siapa? Pak Rektor di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, UII. Saya waktu ceramah ke sana, hafal Quran, bawa ke sini, kami tes, dapat beasiswa. Berapa juz Pak? 30 juz. Kalau yang juz 30 nggak bisa. Nah, nanti anak-anak bapak ibu hafal Al-Quran masuk. Saya ceramah di Solo. Bagaimana? Universitas Negeri UNS. Pernah dengar UNS? Universitas Negeri 11 Maret. Kalau 11 September Twin Tower meledak. 11 Maret Super Semar, surat perintah 11 Maret, Universitas Negeri 11 Maret. Apa kata Bapak Dekan? Saya makan malam dengan Pak Dekan, Ustadz Somad. Universitas 11 Maret bukan sekolah Islam, bukan universitas Islam, tidak bawa-bawa nama Islam, tapi di sana ada 160 anak penghafal Quran diterima beasiswa full. Itulah jihadnya para rektor. Mudah-mudahan rektor-rektor se-Indonesia akan menerima anak-anak kita penghafal Quran. Allahu Akbar. Ustadz Somad, 100 anak hafal Quran kami angkat jadi guru SMP, SMA, SD, TK, MDA. PNS Pak, mohon maaf Ustadz, PNS belum bisa karena kuota terbatas. Tapi gajinya full. Duitnya dari mana?
APBD. Apa namanya? Honda. Loh, kok bukan Yamaha? Honda, honor daerah. Siapa yang memberi? APBD. APBD dari mana? Punya rakyat. Ini di mana? Kota Jambi. Saya ceramah di Jambi. Apa program keislaman di Jambi? 100 anak penghafal Quran diangkat menjadi guru. Ada yang PNS, ada yang honor daerah, ada yang pegawai kontrak. Maka semangat Islam bangkit. Inilah pemimpin-pemimpin yang mendapatkan syafaat pada hari tidak ada yang bisa menolong. Hai Bapak Gubernur, hai Bapak Bupati, hai para pejabat, ibadahmu bukan baca Yasin, ibadahmu bukan sholat duha, ibadahmu bukan sholat tahajud. Karena siapapun bisa baca Yasin, tahajud, tahlilan, maulidan, yasinan. Ibadahmu adalah angkat martabat, angkat derajat para penghafal Quran. Allahu Akbar. Ustadz Somad, kami sebetulnya mau mengambil APBD untuk para penghafal Quran. Kenapa tidak kamu ambil? Kami nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukum siapa? APBD dari daerah bisa diambil oleh bupati, gubernur, wali kota melalui payung hukum bernama Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah itu yang buat siapa? DPR. Yang angkat DPR itu siapa? Ibu. Yang angkat DPR itu ibu. Makanya ibu luar biasa. Ini sedang bangkit, namanya gerakan emak-emak. Kenapa Ustadz katakan ibu? Kenapa bukan bapak? Karena bapak disetir oleh ibu. Papa, kalau nggak milih nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerumunan malam ini akan berubah menjadi kekuatan. Takbir. Kekuatan apa? Bukan berarti bakar, hancurkan, ratakan. Bukan. Kita negara demokrasi. Demokrasi suara terbanyak, itulah yang menang. Maka orang banyak ini akan memilih wakil-wakil rakyat. Pilihlah orang yang memperjuangkan Al-Quran. Amin. Nanti wakil-wakil rakyat, calon-calon akan datang membawa satu gulung karpet. Ibu-ibu, bapak-bapak, pilih saya. Kalau saya menang, nanti saya kasih karpet. Ini DP-nya. Kalau saya kalah, yang DP ini saya jemput lagi. Pak, jangan bawakan kami karpet. Karpet kami sudah tebal, sudah mantap. Jangan bawakan kami kipas angin. Kipas kami sudah mantap, pakai air lagi. Jangan bawakan kami lampu. Lampu kami mantap sampai ke langit. Tapi buatkan peraturan daerah bahwa anak-anak kami dapat beasiswa, bahwa APBD akan dinaikkan, pondok pesantren dapat bangunan, pondok pesantren dapat bantuan. Nanti bapak mati dimakan cacing tanah. Oh, jangan keras gitulah, nggak sopan. Bapak mati dimakan cacing tanah, maka pahalanya mengalir. Berapa lama engkau duduk di sana? 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu pensiun, stres, depresi, stroke, mati. Tapi ada yang akan tetap kekal abadi. Apa dia? Bantuan-bantuan untuk para penghafal Quran. Mereka baca Quran pagi, petang, siang dan malam. Mengalir pahalanya ke makam-makam para bupati, para gubernur, wali kota, pejabat yang pernah menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan, menegakkan kaki kamu. Pada saat orang tidak bisa berdiri, engkau gagah berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Siap memilih wakil-wakil rakyat yang menolong agama Allah? Jangan ada dusta di antara kita.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nampaknya Ustaz Somad udah mulai ngomong-ngomong politik ini. Tidak. Ustaz Somad tidak pernah ceramahnya sembunyi-sembunyi gerilya di bawah tanah. Abdul Somad ceramah di atas tanah. Ngapain di bawah tanah? Emang ceramah sama cacing? Yang dibicarakannya tidak pernah partai, tidak pernah bicara nama orang, tidak pernah bicara nama golongan, tidak pernah bicara nama ormas. Yang dibicarakan hanya menolong agama Allah dengan kekuasaan. Ustaz Somad hanya ceramah, bacalah Quran, bacalah Quran, bacalah Quran. Habis itu selesai. Tapi ada bupati membuat peraturan daerah, pagi-pagi masuk kantor pegawai baca Quran, one day one page. Ada namanya odoj, one day one juz. Dia enggak, dia tawar one day one page, satu hari satu lembar, satu hari satu lembar saja. Selesai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka orang yang di kantor itu sudah mendapatkan barokah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, maka mendapat rahmat. Dibacakan Quran di kantor, kantornya mendapat rahmat. Dibacakan Quran di rumah, rumahnya mendapat rahmat. Bayangkan ibu punya anak hafal Quran, satu hari dia ulang 2 juz, satu bulan dia khatam 2 kali, satu tahun dia khatam 24 kali, maka mengalir pahalanya setelah ibu meninggal tanpa dia bacakan. Untuk almarhumah ibu, untuk almarhum bapak, tanpa dia baca, otomatis, automatically mengalir. Maka wakafkan anakmu. Anakmu berapa? Anak saya do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Wakafkan satu anak untuk menjadi para penghafal Quran. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia bersama Quran. Orang selalu mengaitkan keberhasilan dengan titel. S1 berhasil, S2 sukses, S3 mantap, profesor hebat. Tapi kebahagiaan letaknya di dalam hati. Maka banyak orang berhasil tapi tidak bahagia. Betul? Siapa orang berhasil tidak bahagia? Tuh, angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Jakarta, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia Eropa, Amerika, Jepang. Orang Jepang kalau stres dia ambil samurai, harakiri, gerak, mati. Stres, depresi. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang jauh dari Al-Quran bagaimana hidupnya? Ka'annama yas'adu fis sama, seperti naik ke langit. Gimana seperti naik ke langit? Ayat ini turun sebelum pesawat ditemukan. Orang yang hatinya sempit, dia hidupnya seperti naik ke langit. Bapak Ibu yang naik pesawat take off, terasa dada menyempit. Makanya saya kalau naik pesawat di samping ada anak kecil stres saya. Karena waktu naik itu anaknya nangis. Mau marah bapaknya seram, nangis. Kenapa? Telinganya terasa peka, tuli, kepalanya pusing, mata berkunang-kunang, dada sempit. Begitulah mereka stres, depresi. Makin besar kota metropolitan, makin stres, makin depresi. Makanya banyak karaoke, diskotik, night club, karena ingin mencari ketenangan. Masuk karaoke nyanyi pop, kemesraan ini enggak juga tenang. Lagu dangdut, jatuh bangun aku mengejarmu,
enggak juga tenang. Lagu metal, enggak juga tenang. Power metal, makin stres. Makan pil anjing gila, agak tenang. Pakai sabu-sabu, super tenang. Akhirnya sakau, mati. Dalam keadaan su'ul khatimah. Orang barat naik mobil Mercy, naik mobil mewah, nggak bisa tidur, stres. Orang Islam naik metro mini malah kelewatan rumah. Batinnya tenang. Siapa yang menenangkan batinnya? Ala bidzikrillah. Orang yang banyak berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran. Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang. Pulang suaminya, uang belanja tidak ada, pergi pagi pulang petang, beras keringat banting tulang, yang dibawa cuman es krim. Kenapa buang, Pak? Dia jualan es krim, hujan dari pagi sampai sore. Istrinya nggak stres. Mama, apa boleh buat? Kita tidak dapat uang. Apa kata istrinya? Tenang aja mas, kita makan es ini bersama-sama. Sehat. Apa kata suaminya? So sweet mama. Hatinya tenang, karena dia sudah diajarkan dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin, tidak ada satupun musibah yang menimpamu di dunia, di akhirat, melainkan sudah disebutkan Allah dalam Lauhil Mahfuz, sudah tertulis sebagai takdir. Kita hanya berusaha, berdoa, tawakal. Datang baik, alhamdulillah. Datang yang baik, astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, 3 janji Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hatinya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap masalahnya diberikan solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wastaghfiru rabbakum, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, mintalah ampun kepada Allah atas segala silap dan salah. Saya nggak ada salah, saya nggak pernah silap, saya nggak pernah lupa. Kalau ada orang bicara begitu ibu, kalau ada orang ngomong begitu bapak, saya nggak pernah salah, saya nggak pernah lupa, saya nggak pernah silap. Saat itu dia sedang silap, salah dan lupa. Kenapa? Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, manusia tempatnya lupa, silap dan salah. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Mana contohnya lupa? Buktinya yang saya ceramahkan tadi ingat semua? Enggak, saya aja yang ceramah nggak ingat. Tapi alhamdulillah ada saudara kita dari Jepang yang baik. Dia jajah kita 3,5 tahun, tapi setelah merdeka dia baik. Kita lupa, dia ingatkan kita. Dengan apa dia mengingatkan kita? Dengan 2, Sony dan Panasonic. Direkam, datang lagi keluarga kita, datang dari jauh di sana, dari Korea. Dia juga mengingatkan kita. Siapa namanya? Samsung. Tapi ada yang dekat dari Jawa. Siapa namanya? Oppo. Dia juga sedang mengingatkan kita dengan direkam. Makanya semua HP-HP yang merekam malam ini, insya Allah yang punya HP sama HP-nya masuk surga sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pakailah HP untuk mengingatkan pada Al-Quran. Rekam MP3 30 juz. Maka ketika lupa, pilih surat apa? Surat dengar sebelum tidur malam. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau pikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Ada seorang bapak-bapak di Jakarta.
dia kena penyakit, masuk di ruang ICU. Tertulis di pintu ICU. Saya menulis seperti tulisannya ICU. Belakangan saya baru tahu arti ICU. I see you, you don't see me. Aku bisa ngelihat lo kagak bisa ngelihat gua. Aku bisa ngelihat kamu, kamu nggak bisa ngelihat aku. Karena matanya terpejam. Suara di situ sepi sunyi, cuman ada titik, 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 titik. Itu koma namanya. Kalau yang titik panjang, tidak ada suara lain, sepi sunyi. Apa kata dokter? Keluarganya ada. Sini keluarga, bawa bapak ini karena sudah tidak bisa tertolong lagi. Bawa pulang ke rumah. Ketika alat mau dicabut, tiba-tiba si bapak bangun dan sadar. Dokter terkejut, sadar, keluarga pun heran, dan mereka bertanya, "Bapak, dalam tidur komamu tadi apa yang kau lihat? Dalam bayanganmu itu apa yang kau tampak di matamu?" Apa kata si bapak mengaku, "Saat saya koma itu tiba-tiba ada yang datang." Siapa yang datang? Ustadz Somad. Apa kata Ustadz Somad? Tiba-tiba Ustadz Somad bertanya kepada saya, "Kapan tablik akbar?" Dan saya pun terbangun. Akhirnya dia sehat, dia buat tablik akbar, dia menjadi ketua panitia. Saya diundang ceramah kemarin di kampung halamannya. True story, kisah nyata. Dia banyak, Ustadz Somad, saya memang melihat Ustadz nyata waktu di rumah sakit itu. Saya heran, saya waktu itu nggak di Jakarta. Kok bisa dia ngelihat saya? Saya tanya pelan-pelan, "Bapak selalu dengar ceramah saya?" "Iya Pak Ustadz, selalu ngelihat di TV." "Betul Pak Ustadz, TV mana?" "TV One." "Memang beda." "Bapak selalu lihat di internet?" "Selalu Pak Ustadz." "Di channel mana?" www.youtube.com. "Bapak kalau mau ke kantor dengar apa dari rumah ke kantor?" "Dengar ceramah Ustadz MP3. Sampai di tempat kerja saya buka HP, saya buka laptop, dengar lagi. Sebelum tidur di rumah, sebelum tidur malam dengar ceramah." Baru saya faham, ternyata saat kita koma, saat kita di ruang ICU, saat kita di rumah sakit, yang akan datang adalah yang selalu kita dengar dan selalu kita pikirkan. Karena si bapak selalu dengar pengajian, karena selalu bapak dengar ceramah, maka yang datang Abdul Somad. Bayangkan kalau dia selalu dengar lagu India. Kira-kira yang waktu koma itu yang datang siapa? Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee. Hafal juga Pak Ustaz. Tiba-tiba pas dia sedang koma itu nampak langsung tulisan, bukan titik, bukan apa. Bayangkan ketika ibu sedang koma, tiba-tiba yang datang K-pop, penyanyi Korea. Maka yang selama ini masih dengar lagu dangdut, keong racun, kucing garong, kabing kaci kabigam, coach kotahi, cinta satu malam, stop, robah menjadi suara anak-anak dari pesantren Al-Qur'aniyah. Siap? Nih, mereka yang hafal Quran, nanti, sekarang, nanti malam, terngiang suara ayat-ayat di telinga mereka. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, otak dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mahar pernikahan melambung. Kamu kenapa belum nikah? Belum ada modal, Pak Ustaz. Kenapa? Calon mertua saya minta emas 1 cuci tangan.
Akhirnya anak muda unjuk rasa bawa karton, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kalau mahar tinggi maka zina murah. Betul. Kalau anak muda ini yang mau menikah maharnya dibuat tinggi, maka mereka akan melakukan perbuatan maksiat. Makanya kalau ada anak lajang meminang, tanya dia, kamu mau minang anak saya? Iya. Apa yang kamu bawa? Segenggam cinta dan masa depan. Makan tuh cinta. Tapi begitu ditanya, kamu tamat dari mana, nak? Saya dari pesantren Al-Qur'aniyah. Masuk. Sudah lulus fit and proper test. Jangan sampai di hari yang baik, bulan mulia itu, mestinya calon mertua bertanya dengan lembut, namamu siapa, nak? Siapkah engkau menikah? Tapi hari itu pertanyaannya kasar. Ya masa aku nikahkan engkau dengan anakku, jangan datang lagi. Kenapa marah? Karena MBA, married by accident. Nauzubillah, nauzubillah. Tidak mungkin para penghafal Quran melakukan itu. Tidak mungkin adik-adik anak-anakku yang berjilbab melakukan itu. Karena mereka terjaga di pondok pesantren. Dijaga. Ibu tidak bisa menjaga anak-anak ibu. Mereka akan keluar, mereka akan ke mall, mereka akan jalan-jalan, mereka akan nonton. Siapa yang bisa menjaga? Tembok pondok pesantren 6 tahun dibina, dididik, hafal Quran. Keluar mereka menjadi muslim muslimah yang baik-baik. Emangnya bisa kita jaga anak kita? Mana bisa. Bapak pergi pagi, anaknya masih tidur. Bapak pulang malam, anaknya sudah tidur. Jarang pulang. Namanya siapa? Pak Toib. Maka yang bisa menjaga, mendidik adalah para kiai, ustadz, guru. Digugu, ditiru. Mereka hafal Quran. Bapak enggak hafal Quran. Mereka 30 juz di kepala mereka. Dipejamkan mereka matanya, kelihatan Al-Quran mengalir di depan matanya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Coba bapak pejamkan mata, apa yang nampak? Ayam penyet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan cara menyelamatkan anak kita. Pondok pesantren benteng terakhir NKRI, merdeka. Udah. Kenapa kalau Ustadz Somad ceramah jamaah banyak bertakbir? Takbir itu gunanya untuk ngusir setan. Kalau ada jamaah yang nguap, at-tasa'ub minasyaitan, menguap itu termasuk cara ciri diganggu setan. Makanya kalau nguap disuruh tahan. Nguap tidak boleh mulut dilebarkan seperti kuda Nil. Kenapa mulut tidak boleh dilebarkan? Karena kalau mulut dilebarkan, pernah suatu kejadian terjadi, true story, kisah nyata, di ruang rumah sakit nganga. Kenapa? Engselnya bergeser. Maka disuruh tahan. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, maka tahan, jangan lebar-lebar. Kalau ada orang nguap waktu pengajian, dua kemungkinan. Pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Alhamdulillah, dari tadi saya tausiah sekiri ke kanan, saya lihat nggak ada yang nguap. Saya biasanya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kadang-kadang ini saya langgar juga. Kenapa? Kalau saya lihat ada 2-3 orang nguap, saya langsung berhenti. Tapi alhamdulillah tidak ada. Takbir tadi untuk mengusir setan yang sudah mulai menggoda. Datang setan membawa kipas. Nina bobo. Oh, itu setan jadul. Kalau setan yang keren namanya setan milenial. Nah, dia tidak pakai kipas lagi, dia bawakan AC.
Jadi Pak Ustadz, setan itu keren-keren juga. Baca buku Isa Daud. Isa Daud wartawan dari Kairo, Mesir. Dia tulis Al-Hiwar Ma'a Jinnil Muslim, dialog dengan jin Islam. Buku itu pernah bestseller di Indonesia, buku terlaris di Indonesia. Begitu saya sampai di Mesir, ternyata bukunya di kaki lima, nggak laku. Membuktikan orang kita suka dengan jin. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua, jin muslim dengan jin kafir. Jin kafir namanya setan, induknya namanya iblis, GM-nya general manager. Setan bisa mati, iblis nggak mati-mati sampai hari kiamat. Setan banyak, setan. Iblis cuma satu, tunggal, only you, hanya dia saja. Setan ada namanya jin korin. Jin korin yang ikut waktu kita lahir. Waktu saya lahir, jinnya ikut. Saya ceramah, dia ikut. Nanti kalau saya meninggal dunia, tiba-tiba ada orang DKI Jakarta kerasukan, suaranya mirip seperti suara saya. Assalamualaikum. Kamu siapa? Saya Abdul Somad LCMA. Tapi Ustaz Somad sudah meninggal. Aku rohnya. Itu bukan roh saya, itu jin korin yang nyamar. Kenapa? Karena dia ikut saya kemana-mana. Saya mati, dia masih hidup, nggak mati-mati. Namanya jin korin, ikut kemana-mana. Tapi ada jin yang tidak mengikut manusia. Dia di pinggir jalan, di pohon-pohon kayu. Ini namanya jin non-job. Nggak jelas kerjanya. Kedua-dua jin ini mengganggu penghafal Quran. Selamat dari jin. Kenapa? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang lupa mengingat aku, lupa berzikir menyebut aku, maka hidupnya akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia kami bangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Orang hafal Quran tidak mungkin lupa, karena kalau lupa berarti dia meninggalkan hafalannya. Makanya di dalam bis, di dalam kereta api, di dalam pesawat, mulut mereka tidak berhenti qomat kamit. Mereka mengulang hafalan. Tapi tidak semua yang mulut qomat kamit itu ngulang hafalan. Karena saya pernah ngelihat orang naik motor di lampu merah, mulutnya qomat kamit. Saya sangka ngulang hafalan, rupanya handphone di samping helm. Iya, ngobrol. Berapa lama engkau hidup? 24 jam, 8 jam. 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, kali 2, 24 jam. 24 jam bagi 3, 8 jam tidur. Kalau enggak tidur 8 jam kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam kerja, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam kerja, 8 jam tidur. Yang 8 jam lagi kemana? Box office, Real Madrid, Barcelona, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Ngobrol, habis energi. Di akhirat akan dituntut di hadapan Allah. Tapi mereka yang hafal Quran tidak ada waktu untuk bicara. Bicara mereka adalah kalam Allah. Cobalah Bapak Ibu datang ke sini, ngelihat anak-anak pas lagi duduk ngapal Quran. Coba ajak mereka ngobrol. Nah, sudah berapa lama di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Assalamualaikum. Salamun ala manattaba'al huda. Mereka adalah orang-orang yang kata-katanya adalah kalam Allah, yang ucapannya adalah sabda Rasulullah, diamnya fikir, geraknya zikir, matanya melihat Al-Quran, telinganya mendengar Al-Quran, sebelum tidur malam ngulang hafalan Quran, bahkan mengigaunya pun
Al-Quran. Ah, saya nggak percaya nih Pak Ustadz. Kalau nggak percaya, coba aja tidur satu malam di sini. Minta izin sama Pak Kiai. Pasang CCTV, rekam bagaimana mereka para penghafal Al-Quran. Dan ternyata mereka bukan cuma ngapal Quran, tapi juga mereka dididik entrepreneur, menjadi bisnismen. Saya kalau ceramah di mana-mana, itu merek air minum disobek karena takut iklan, mengiklankan barang yang bukan punya kita. Tapi di sini tempat air minumnya tidak disobek. Mohon izin Pak Kiai. Kenapa tidak disobek? Karena ternyata ada tulisan Arab Al-Qur'aniyah. Ada orang yang kena penyakit ginjal. Di pinggang ini ada sebesar telur angsa yang menyaring darah, yang menyaring sehingga bersih. Kalau sampai gagal ginjal, datang ke pesantren Al-Qur'aniyah, diberi minum air Al-Qur'aniyah, sembuh. Kenapa? Ternyata air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh para penghafal Quran diteliti di Jepang, memunculkan molekul-molekul seperti cahaya terang benderang, mukjizat Al-Quran. Al-Quran mengatakan air itu hidup, sumber kehidupan adalah air. Dibacakan Al-Quran yang hidup kepada air yang hidup, air menjadi hidup, menjadi obat. Terbukti, real, true story, kisah nyata. Siapa yang sakit malam nih minum, tapi jangan yang ini punya Kiai. Makasih Kiai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diajar berbisnis di depan itu Al-Quran. Quran Mart. Sekarang kita diajak belanja. Belanjalah ke warung Muslim 212 Mart. Belanjalah ke warung Muslim Kita Mart. Belanjalah ke warung Muslim. Yang punya duit, yang punya modal, buka. Untuk apa? Supaya uang umat Islam kembali kepada umat Islam. Bukan berarti Abdul Somad anti kebinekaan, bukan berarti Abdul Somad benci non muslim. Abdul Somad ingin membangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung Muslim, apa namanya? 212 Mart. Apa namanya? Kita Mart. Ustaz, di tempat kami sudah ada 212 Mart. Buat Kita Mart. Kita Mart sudah ada. Kami minta cari nama dari Ustaz. Buat satu lagi, Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai sholat Jumat sama-sama beli sembako. Ini orang Islam sholatnya di masjid Islam, ke Makkah haji dan umrah Islam, puasa Senin Kamis Islam. Tapi ketika belanja kepada orang Islam tidak menolong orang Islam. Siang, jam 1 siang, ikan sudah kering, nawarnya luar biasa. Ini berapa satu tumpuk, Bu? 10.000, 2.000 aja ya. Kamu mau beli atau membunuh? Anaknya mau sekolah, dia belum bayar kontrakan. Menunjukkan engkau kaya bukan dengan cincinmu yang banyak, menunjukkan kaya bukan dengan mukenamu yang 7 warna, menunjukkan kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar, menunjukkan kau kaya adalah menolong saudaramu dengan membangkitkan ekonomi umat. Pesantren sumber daya umat, membangkitkan ekonomi umat, air minumnya, makanannya, produk cemilannya. Maka ini ke depan tanggung jawab kita bersama. Al-Quran lau dha'a minni iqalu ba'iri, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seandainya hilang tali ontaku hilang, aku menemukannya dalam Al-Quran. Tadi saya mulai ceramah jam 9, sekarang jam 10 kurang 15. Saya sudah 45 menit ceramah, di mana-mana 60 menit. 15 menit lagi selesai ceramah. Habis itu kalau ada pertanyaan tulis di kertas, akan saya jawab. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab akan saya bawa pulang. Jawabannya saya kirimkan melalui www.youtube.com.